Sungguh ironis memang ketika saat ini negara sedang giat-giatnya, begitu kerasnya memberantas judi online yang memberikan kesengsaraan di kalangan masyarakat, tapi ternyata daya lebih kurang 1.000 orang, 1.000 legislator yang berlabel sebagai wakil rakyat ini kemudian malah terlibat, malah melakukan transaksi judi online. Sanksi apa yang paling pantas dan juga paling pas untuk diberlakukan? Apakah hanya berhenti sampai di sanksi etik saja ataukah perlu ditarik sampai ke pidana? Bagaimana kemudian seharusnya dan juga untuk bisa menangkal supaya hal ini bisa terjadi lagi. Untuk itu kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya baik di studio ataupun juga secara daring. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, ada Bang Lusius Karius. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam Mbak Putri. Baik, yang juga akan memberikan suaranya atau pandangannya mengenai hal ini sudah bersama saya juga secara daring, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI ada Mas Johan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Johan Budi. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri. Selamat malam pemirsa TV One. Baik, dan juga kita akan minta pandangan beliau sebagai Kabarreskrim Polri masa jabatan 2008-2009 dan juga pernah menjadi anggota PPATK yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Tuan, selamat malam. Baik, kita akan dengarkan pandangan Mas Johan Budi terlebih dahulu. Ketika angka tersebut, data tersebut, bahkan ada jumlah transaksi yang luar biasa, nilainya, perputarannya disampaikan oleh PPATK dalam rapat bersama Komisi 3. Bagaimana pandangannya Mas Johan Budi? Termasuk juga Mas Johan Budi ini yang salah satu yang menyuarakan bahwa sanksi harus diberikan, tidak hanya sebatas etik, tapi juga harus sampai pidana. Silakan Mas Johan Budi. Ya, begini. Yang pertama, saya ingin menceritakan dulu sedikit ya pertemuan atau raker antara Komisi 3 dengan PPATK. Nah, dalam raker itu sebenarnya PPATK ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan, laporan kinerja ya. Dan di sela-sela laporan kinerja itu banyak sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Kepala PPATK. Begitu disinggung ya mengenai siapa sih pelaku judi online, saya sebenarnya cukup terkejut juga ya. Terkejutnya begini, yang pertama adalah akumulasi perputaran judi online itu sudah sampai di angka yang fantastis ya, sampai ratusan triliun. Yang kedua, penggemar atau pelaku judi online ini juga di semua lini ya, baik itu di tingkat atas maupun sampai ke bawah ya. Bahkan kemarin Kepala PPATK menjelaskan dia punya data by name by address ya. Bahkan ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah pun juga bermain judi online ini. Bahkan penegak hukum pun juga ada yang ikut-ikutan melakukan ikut berjudi online, dan korban sudah banyak, sudah kita lihat ada istri membakar suami, ada yang ingin berusaha bunuh diri karena kalah judi dan lain sebagainya ya. Bahkan juga ini yang mengkhawatirkan buat saya adalah judi ternyata tidak hanya meresahkan atau membuat miskin masyarakat saja, tetapi juga ini bisa merugikan perekonomian negara. Dari mana arah menuju ke situ adalah bisa jadi pengguna anggaran kan menguasai anggaran di kementerian atau di pemerintah, di departemen, kemudian menggunakan uang anggaran itu untuk berjudi ya. Dan ini sudah ada contohnya, sudah ada kasusnya, ada pegawai bank BUMN yang kemudian mencuri uang BUMN itu untuk bermain judi dan kerugiannya bisa ratusan juta. Nah, di dalam rapat kerja itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 ya, Habibur Rahman yang juga MKD, menanyakan apakah ada anggota DPR yang ikut bermain judi online juga gitu. Jadi PPATK sebenarnya menjawab apa yang ditanyakan ya oleh anggota Komisi 3 waktu itu, pimpinan Komisi 3, ada juga anggota Komisi 3 yang kemudian dijawab dan disampaikan ada angka 1000-an itu oleh Kepala PPATK. Tapi 1000 tentu tidak hanya di DPR RI, tapi juga ada di DPRD provinsi, ada juga di DPRD
kabupaten kota ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan secara detail, judi ini tidak ada kaitannya dengan profesi ya. Jadi ini adalah orang per orang ya, Iya. sehingga siapapun bisa berjudi. Seperti juga korupsi ya, korupsi juga melanda, bahkan bisa terjadi seperti judi online ini bisa dilakukan juga oleh oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum gitu. Mhm. Dan kemarin mengemuka juga bahwa MKD disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rangka untuk menegakkan etik ya anggota Iya. DPR, kemudian meminta data kepada PPATK. Saya bukan anggota MKD, saya Mhm. tidak tahu apakah kemudian dari data yang karena PPATK punya data secara detail ya. Iya. Tentu kemarin juga mengemuka ya tidak fair juga kalau cuman anggota DPR. Sehingga kami di Komisi 3 kemarin meminta semua data yang ada ya pelaku judi online yang kemudian karena fungsi DPR itu juga melakukan pengawasan, itu mungkin bisa kita sampaikan kepada tentu di Komisi 3 mitranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kemudian juga Kumham ya. Bahkan tadi saya baca apa namanya di Kominfo pun, pegawai Kominfo pun juga ada yang bermain judi online. Ini kan luar biasa ya. Seperti Gunung Es ya, yang kita tahu pucuknya ternyata judi online merambah Iya. kemana-mana. Kenapa bisa merambah kemana-mana? Judi online ini bisa masuk ke wilayah private orang ya. Kita bisa berjudi sambil memasak, kita bisa berjudi sambil tiduran di kamar Betul. tidur. Sehingga sulit sekali menurut saya mengontrol orang ini bermain judi atau tidak ya, apalagi kalau sampai apa namanya menjual barang yang sudah ada di ini pengakuan pelaku judi online itu awalnya ikut 50.000, 100.000, yang akhirnya sampai puluhan juta, dan karena dia kalah terus akhirnya barang-barang di rumah dia jual. Ini merugikan keluarga juga akhirnya. Betul. Saya kira itu. Jadi Iya, iya. awalnya itu gitu. Jadi Baik. tentu kita nggak fair juga kalau kalau mengkaitkan judi online ini dengan profesi ya. Karena siapapun Baik. bisa terlibat. Tadi saya sampaikan pegawai Kominfo pun dari penjelasan Menteri Kominfo juga ada yang seharusnya menertibkan game-game yang judi online, malah dia ikut. Nah, ini kan luar biasa. Karena begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan game judi online, begitu gampangnya untuk melakukannya, memang tidak terbatas dalam profesi tertentu, begitu Mas Johan Budi. Cuma yang membuat ini begitu ironis, masyarakat begitu geram juga adalah karena untuk para anggota dewan yang terlibat, mereka kan disebut bahwa mengenal betul seperti apa itu hukum dan juga bahkan membuat undang-undang. Itu salah satu hal yang membuat masyarakat begitu geram ketika melihat ternyata ada anggota dewan yang terlibat dan juga melakukan judi online. Itu pertimbangannya, Mas Johan Budi. Iya, saya kira orang patut geram juga kalau ada anggota DPR yang bermain judi online ya. Tapi kita juga, masyarakat saya yakin geram juga kalau dia mendengar ada penegak hukum yang seharusnya Oh iya, menegakkan pasti. hukum justru bermain judi online gitu. Betul, pasti. Jadi kegeraman ini tentu jangan ditimpakan saja kepada kalau ada anggota, ya pasti ini oknum ya, yang penegak Betul. hukum juga oknum. Ya. Kominfo, pegawai Kominfo juga oknum juga, yang seharusnya orang yang berada di dalam kaitan untuk memberantas judi online justru jadi pemain gitu. Nah ini kan membuat masyarakat geram, apalagi angka yang muncul akumulatif yang muncul itu sangat fantastis ya, sampai ratusan triliun ya. Sementara APBN kita kalau dibanding dengan perputaran judi ini bisa seperempat apa separuhnya ini perputaran judi.
Baik Mas Johan, Pak Susno yang juga pernah menjabat sebagai anggota PPATK. Pak Susno, melihat hal seperti ini apakah sebuah fakta baru, fakta yang mengagetkan, atau sebenarnya sudah lama data-data seperti ini dimiliki oleh PPATK, keterlibatan oknum kita bisa sebutkan. Kita agak meluas memang, tidak hanya anggota dewan, tapi mungkin juga kepolisian ataupun juga tadi pegawai Kemkominfo yang dikatakan juga oleh Mas Johan Budi terlibat hal-hal seperti ini, hal-hal praktek judi yang memang dilarang oleh negara. Pak Susno. Pertama, ya, data PPATK itu akurat, nah, itu pertama. Karena data PPATK adalah data elektronik yang tercatat untuk sekian tahun yang lalu. Kedua, judi online ini bukan baru, dan hal ini dilaporkan oleh PPATK bukan baru sekarang, sudah cukup lama. Heboh sebentar, terus menghilang. Korban sudah banyak. Ada yang membunuh orang, ada yang bunuh diri, ada yang tangkap karena menggelapkan uang kantor, dan lain-lain. Jadi angka sekian ratus triliun itu memang benar adanya. Terus sudah dibentuk Satgas oleh Presiden. Tapi saya agak ragu-ragu. Kenapa Pak? Apakah Satgas ini kita sudah banyak Satgas kan? Satgas pemberantasan pungli. Sampai sekarang masih ada satgasnya, umur satgas itu udah sekian tahun, tapi apa hasilnya? Siapa yang ditangkap? Terus, pungli masih banyak. Nah, satgas judi online, ini suatu satgas yang tugasnya lebih gampang sebenarnya. Kenapa saya katakan lebih gampang? Yang sulit itu menangkap judi offline. Karena dia di rumah, di hotel, di kapal, atau di mana-mana. Tapi kalau online ini kan jejak elektroniknya ada, memutus rantainya, alirannya juga gampang. Tinggal kerjasama dengan PPATK, dengan OJK, dibekukan aja rekeningnya. Semua rekening yang terlibat beku, karena kalau beku, antara pemain dan bandar tidak bisa saling menyalurkan uang. Oke, Pak Susno, saya potong sedikit. Yang harusnya dibekukan, apakah juga termasuk rekening pemainnya, penggunanya? Pak Susno, menurut Pak Susno seperti itu? Iya. Oke. Iya, dua-duanya. Kalau dua arah udah dibekukan nggak bisa main lagi. Hanya tinggal hubungan telepon atau hubungan internet atau hubungan apa, ya ada, tapi nggak ada taruhnya kan? Susah kan? Nah, yang terjadi ini hubungan antar rekening melalui jaringan sinder yang terjadi. Tetapi kalau rekening itu beku, maka rekening si pemain tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Rekening bandar tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Ya maka apa yang mau dimainkan? Nah tinggal kalau mau tidak sekian ratus ribu atau sekian juta pemain itu, ya tinggal telusuri aja rekeningnya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Jadi sebenarnya hal ini tergantung niat kita. Kalau niat kita betul mau memberantas itu, lebih gampang memberantas judi online daripada memberantas judi offline. Apalagi dibandingkan dengan memberantas narkoba. Baik. Dibandingkan dengan memberantas, ya tinggal niatnya aja. Makanya bukan caranya dengan, kan sekarang dilakukan razia memeriksa HP diperiksa, ya ngapain periksa HP? Data dari PPATK sudah ada, rekening bandar ada, rekening pemain ada, ya udah bekukan aja semua rekening itu, selesai urusan. Baik, kita berhenti sampai di poin itu dulu, Pak Susno. Nanti Pak Susno juga bisa berikan pandangan setelah jeda, termasuk juga Mas Johan Budi, karena tadi Pak Susno katakan ini sebenarnya sudah lama menyita perhatian, heboh kemudian hilang, heboh kemudian hilang. Bagaimana kemudian untuk kali ini supaya penanganan betul-betul serius, apalagi kemudian sampai disebut atau sampai dibentuk Satgas, sehingga kemudian tidak sia-sia adanya Satgas ini. Termasuk juga tadi kalau Pak Susno mengatakan salah satu solusinya adalah dibekukan semua rekening pemain, kemudian juga rekening dari bandarnya. Apakah untuk membekukan rekening ini butuh pembuktian lain atau hanya berdasarkan daftar yang dimiliki oleh PPATK? Nanti bisa dibahas lebih lanjut, termasuk Bang Lusius juga bisa berikan pandangannya selaku pemerhati parlemen tentunya. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.
Kita akan melanjutkan perbincangan dan kita dengarkan apa pandangan dari Bang Lusius Karius selaku peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Apa yang bisa Abang katakan dari masih ada oknum legislator, baik itu tingkat daerah, tingkat pusat, pegawai kesekjenan yang ternyata malah terlibat dengan judi online? Betul. Ya, saya kira memprihatinkan sih ya, walaupun tadi diakui bahwa bukan cuma di DPR saja atau bukan cuma anggota dewan gitu ya. Hampir di semua lembaga gitu. Ada saja yang kemudian terlibat judi online. Tapi kita bicara DPR gitu dengan panggung yang begitu luar biasa gitu ya, menjadi pusat perhatian sebagai wakil rakyat gitu ya. Jadi efeknya itu tentu agak berbeda ketika kemudian kita bicara soal karyawan atau staf di eksekutif maupun di yudikatif gitu ya. Dan saya kira kenapa kemudian ribut-ribut soal 1.000 lebih anggota dewan yang terlibat judi online ini, itu karena peran atau posisi DPR itu sendiri gitu ya, sebagai lembaga tinggi negara, orang-orang yang kemudian dipilih melalui pemilu gitu ya, dipercayakan oleh warga negara untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Orang-orang yang dipercaya ini justru kemudian menggunakan kepercayaan itu, menggunakan waktu menjadi anggota DPR-nya itu untuk kemudian terlibat dalam judi online gitu ya. Bahwa misalnya ada penjelasan ini judi online ini karena dibikin seperti game, lalu orang masuk dengan happy, kemudian terjebak dan banyak utang dan lain sebagainya. Saya kira sih itu tidak kemudian bisa menjawab apa gitu ya, pertanyaan soal kenapa sih sebagai anggota DPR kok bisa terlibat judi online. Mereka punya pendapatan yang memadai gitu ya. Mereka punya banyak pekerjaan yang membuat mereka mestinya tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian main-main gitu ya dengan judi online itu gitu ya. Dan saya kira ada banyak hal yang membuat kita kemudian merasa bahwa parlemen kita dengan segala kemewahan yang diberikan oleh negara gitu ya, itu tidak cukup kemudian punya tanggung jawab moral yang memadai untuk memastikan mereka bisa menjadi contoh gitu ya. Ketika kita misalnya bicara soal judi online yang semakin masif gitu ya, kita hampir tidak punya lembaga yang bisa kita jadikan rujukan gitu. Kepada siapa sih kita berharap gitu ya, atau kepada siapa kita bisa mencontohi soal bagaimana bisa menghindari judi online itu gitu ya. Kan hampir segala sesuatu di negara ini gitu ya, semuanya melalui DPR, regulasi gitu ya, pemilihan pejabat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi DPR ini adalah jantung kehidupan berbangsa kita gitu ya, di samping tentu ada presiden di sisi yang lain gitu ya. Jadi kalau dari pusatnya saja kemudian penyakit judi online ini terjangkiti dengan masif, secara masif gitu ya. Ya itu dia, kita kehilangan harapan, kita hampir tidak melihat ada solusi yang gampang yang bisa kita lihat ke depannya untuk memberantas judi online. Walaupun tadi Pak Susno sudah menyampaikan ada solusi mudah yang mestinya bisa dilakukan untuk memberantas judi online, beda dengan narkoba gitu ya. Tapi apa jadinya ketika kemudian kita mendorong solusi-solusi itu, ketika kemudian DPR yang mestinya bisa menjadi bagian dari lembaga yang memberikan solusi, itu kemudian terjebak dalam persoalan yang ingin kita carikan solusinya, yaitu judi online. Ya sama seperti penegak hukum gitu ya. Tadi disebutkan juga ada penegak hukum yang juga terlibat. Ya sulit kemudian kita mengharapkan ada penegakan hukum yang tegas untuk judi online ini ketika lembaga penegak hukum atau anggota yang kemudian menjadi penegak hukum juga terlibat. Jadi ini sih gitu ya, buah si malakama betul ini judi online gitu. Jadi saya pikir kalau seandainya saja DPR atau anggota DPR tidak terjebak di sana, mudah bagi kita untuk mengharapkan DPR bisa melahirkan regulasi atau semacam itu untuk memastikan ada pengentasan judi online yang tegas gitu ya di negara ini. Ya, kalau Bang Lusius katakan ini adalah merupakan jantungnya begitu kan. Betul. Nanti sanksinya seperti apa yang seharusnya pas, tapi nanti Bang Lusius bisa berikan pandangan. Mas Johan terlebih dahulu. Mas Johan, masyarakat ini berharap betul DPR bisa mengeluarkan regulasi, tapi ketika ada oknumnya ternyata malah terlibat di judi online, hilang harapan dari masyarakat. Itu yang disuarakan oleh Bang Lusius. Silakan Mas Johan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi atau perspektif yang berbeda, ya, apa yang disampaikan Habibur Rahman itu justru merupakan awareness DPR ya terhadap perilaku dari anggota DPR melalui
MKD ya, sehingga ketika PPATK tidak menjelaskan siapa-siapa yang terlibat judi online, justru Komisi 3, anggota Komisi 3 itu menanyakan apakah ada anggota DPR yang terlibat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk itu tadi menegakkan kode etik ya, anggota DPR melalui MKD. Saya bukan anggota MKD, tetapi kemarin yang saya tangkap tujuannya menanyakan itu adalah justru untuk menegakkan kode etik di DPR. Tapi kalau kita kembali ke aturan perundang-undangan, tentu judi ini kan dilarang oleh undang-undang ya. KUHP itu pasal 303 kalau nggak salah. Juga ada undang-undang ITE ya, yang sudah direvisi Undang-Undang Nomor 1 2024 itu pasal 27 kalau nggak salah, ayat 2 itu juga jelas dinyatakan bahwa judi online itu melanggar hukum gitu. Kalau siapapun ya, tentu tidak sebatas anggota DPR ya, siapapun kalau melanggar hukum ya bisa dipidanakan gitu. Tapi karena yang rame ini adalah fokusnya ke anggota DPR, sebenarnya semua juga harusnya kena. Apakah ini Pak Susno mungkin tahu betul ya, karena pernah di PPATK. Siapa sih yang terlibat judi online? Kemarin itu Kepala PPATK itu menyebut sampai ke desa-desa, bahkan by address ya. Bahkan ada, saya juga kaget juga Putri, ternyata ada jual beli rekening ya. Ini mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Susno, apakah dulu juga pernah ada itu diendus oleh PPATK. Jadi ada petani warga biasa kemudian disuruh bikin rekening, dan mereka dikasih 100.000, 150.000, dan rekeningnya dipakai untuk judi. Kalau memberantas judi tadi sudah banyak satgas tadi disampaikan. Saya kira perlu komitmen aja dari semuanya ya, dari semua stakeholder yang berkaitan dengan apakah itu penegak hukum. Karena di Satgas ini juga ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan, ada juga Kominfo. Yang Kominfo saya kira bisa men-take down ya game-game atau situs-situs yang berbau judi itu gampang juga menurut saya. Tapi ini juga sudah juga disampaikan, pembekuan rekening juga disampaikan oleh Kepala PPATK. Banyak yang dibekukan rekeningnya, kemudian ada situs-situs yang berbau judi yang sudah di take down juga dibekukan, tapi itu selalu muncul ya, karena ini mungkin supply and demand ya. Demandnya semakin banyak, demandnya dari berbagai kalangan, sehingga itu menjadi subur gitu. Kalau kita memang serius memberantas itu ya tadi perlu komitmen bersama. Jangan sampai kemarin saya sampaikan juga kepada Kepala PPATK, jangan sampai ini di awal begitu ramai ya, kemudian di tengahnya kemudian agak sepi, kemudian endingnya hilang gitu. Lalu berapa bulan kemudian muncul lagi. Sama seperti itu, tanpa ada solusi, tanpa ada proses penegakan hukum yang jelas, berkelanjutan, yang kemudian kita bisa tahu hasilnya bahwa ini, terus bagaimana cara mencegah. Saya kira kalau menindak saja tidak cukup ya judi online, karena sudah tersebar begitu banyak dari banyak lapisan masyarakat. Ini perlu juga langkah-langkah pencegahan ya. Bahkan anak sekolah pun juga ikut berjudi online ini. Ya, Pak Susno, ada dua hal mungkin yang disampaikan tadi dari Mas Johan Budi yang bisa diberikan tanggapannya oleh Pak Susno. Yang pertama, apakah kemudian hal-hal, fakta-fakta yang kemudian disampaikan oleh PPATK juga ini sudah sempat terjadi dari zaman dulu, ataupun juga dari saat Pak Susno menjabat, seperti kemudian praktek jual beli rekening, begitu. Yang kedua, kemudian tadi sudah dikatakan oleh Mas Johan Budi, masalah pembekuan rekening sudah berulang kali dilakukan, tapi karena ada supply demand, tetap saja tumbuh subur hal seperti ini. Silakan Pak Susno. Baik, yang pertama ya, bagaimana Mas Johan Budi katakan bahwa ini sebenarnya sudah lama. Terus kenapa susah nindaknya? Susah nindaknya tadi permasalahannya adalah satu saja sebenarnya. Karena ini masalah duit Arab,
berputar, gampang berpindah, jumlahnya besar, gitu kan. Jadi saudara tergantung niat ya, dan kita tidak bisa serahkan kepada PPATK karena PPATK itu bukan dia tidak punya kewenangan untuk itu, untuk tindak dan sebagainya. Dia hanya memberi umpan, kasih masukan, ini datanya, ya tinggal aparat penegak hukumnya serius gak gitu. Makanya saya katakan tadi dari awal saya agak ragu gitu. Bukan ragu ya, agak ragu ini akan berhasil gitu. Jangan-jangan nasibnya sama dengan Satgas Pungli gitu. Apalagi ini menyangkut duit yang banyak. Mari kita saksikan saja. Sebenarnya untuk menindaknya tidak terlalu susah, gitu kan. Nah, rekening yang dibukukan kalau memang sudah mau, tinggal nanti kerjasama sama OJK, PPATK, aparat penegak hukum, daftar rekening yang sekian ratus ribu yang diberikan oleh PPATK, udah dibukukan aja semua. Nah, begitu dibukukan, kan si penerima rekening dan si pentransfer itu kan otomatis pakai transaksi elektronik kan, tinggal dia langsung di-debit, langsung di-kredit kalau duitnya masuk. Nah, untuk itulah maksud saya, kalau dia sudah terblokir, maka rekening-rekening tersebut untuk debit nggak bisa, untuk kredit nggak bisa, maka tidak bisa bertransaksi. Nah, jadi saya dari segi pemberantasannya saja, penegakan hukum, ya bagus, bisa cepat. Dan saya sependapat dengan Mas Johan bahwa ini bukan hanya DPR dikit jumlahnya, banyak. Ini sudah menyangkut jutaan orang, sampai ke anak-anak kecil, guru. Karena gampang sekali tombol elektronik. Jadi silakan. Artinya kalau saya yakin kalau DPR sudah ikut campur untuk pemberantasan ini, karena Polri, Jaksa dan sebagainya kan di bawah koordinasi DPR, tinggal memantaunya saja. Iya. Kita tahan sampai di situ Pak Susno, nanti kita akan dengarkan penjelasan lainnya Mas Johan Budi, Pak Susno, kemudian juga Bang Lusius, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Baik pemirsa, kami sajikan data mengenai deret kasus kecanduan judi online. Inilah dia 8 Juli 2024, di mana kasus ini begitu menghebohkan. Ada polwan yang membakar suaminya dan ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Dan memang sang suami ini mengatakan bahwa uang mereka selama ini habis untuk judi online, sehingga membuat istrinya yang juga seorang polwan ini menjadi gelap mata dan membakar suaminya sendiri. Kita akan lihat lagi ada kasus apa yang juga masih terkait dengan judi online. Nah, ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan, masih di bulan Juni, yaitu anggota TNI Angkatan Darat gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta rupiah. Dan ini juga digunakan, dimanfaatkan untuk bermain judi online. Sebelumnya, di bulan April ada guru honorer yang terjerat pinjol. Karena memang meminjam uang dari pinjaman online, uangnya ini juga untuk bermain judi online. Karena kalau sudah kecanduan, Bang Lusius, nggak bisa berhenti. Itu yang dikatakan oleh mereka yang memang memainkan judi online. Kemudian juga di bulan Oktober tahun lalu ada karyawan minimarket membawa kabur uang senilai 34 juta rupiah dari tempatnya bekerja. Dan ini terjadi di Depok, dan uang ini memang dimanfaatkan untuk judi online. Jadi memang ada kecenderungan untuk bisa menjual berbagai macam barang untuk bisa bermain judi online. Nah, ini di Maluku, pegawai bank gelapkan uang hingga 1,5 miliar rupiah periode Desember 2022 sampai 2023, lebih kurang hampir setahun, dan digunakan uang miliaran tersebut untuk juga bermain di judi online. Anda sudah bisa saksikan, ini hanya beberapa yang kami tampilkan deretan kasus sebagai efek negatif dari adanya judi online dialami, ada terjadi di kalangan masyarakat, artinya di tengah-tengah kita juga. Bang Lusius, kalau PPATK kemudian sudah ada nama-namanya. Terakhir untuk DPR Pusat begitu ada 82 nama kalau saya tidak salah informasinya yang terlibat ataupun juga bermain judi online. Perlukah ini kemudian dibuka ke masyarakat? Itu yang pertama. Kemudian jika ternyata nama-nama tersebut ternyata terpilih lagi untuk bisa menjabat di periode berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan menurut Bang Lusius? Ya, pertama mengerikan betul tadi lihat data-data yang disampaikan gitu ya. Efek dari kecanduan judi online itu bisa sangat fatal gitu ya. Dan
Saya kira modelnya itu seperti orang yang kecanduan narkoba gitu ya, nggak bisa berhenti. Lalu kalau uang di kantong itu sudah habis, mencari kemana-mana dengan segala macam cara untuk kemudian bisa terus aktif berjudi online gitu ya. Jadi buat saya sih dengan efek seperti itu, ini sesuatu yang memang sangat mencemaskan gitu ya, ketika kemudian ini terjadi di mana-mana dan melibatkan siapa saja gitu ya. Karena itu buat saya tetap penting untuk membicarakan soal keterlibatan anggota DPR. Ada 80-an tadi disebutkan itu anggota DPR yang terlibat gitu ya, dan membayangkan efek tadi itu, kita lalu berpikir bagaimana kalau itu terjadi pada anggota DPR. Itu sangat mungkin juga bisa terjadi kasus-kasus kekerasan seperti yang juga terjadi tadi itu kan, dan itu tentu bahaya gitu ya. Jadi buat saya lebih baik DPR ini menjadikan momentum informasi yang disampaikan oleh PPATK ini untuk betul-betul membersihkan anggota DPR dan semua yang ada di DPR, saya kira termasuk staf dari sekretariat gitu ya. Iya, iya. Jadi masyarakat perlu tahu ya Bang, nama-nama itu perlu dibuka ya ke masyarakat. Betul, saya kira itu perlu dibuka ke publik. Itu yang pertama saya kira, dan sanksi tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu paling penting buat saya gitu ya. Kalau ternyata terpilih lagi Bang sebenarnya dari hasil pemilu kemarin. Betul, kita tahu anggota DPR baru yang 2024-2029 itu kan 50% lebihnya itu masih anggota DPR yang sekarang gitu, incumbent gitu ya. Dan kalau ada 80-an yang tercatat terlibat judi online, jangan-jangan 80 orang itu juga terpilih kan menjadi anggota DPR baru 2024-2029. Ya bagaimana kalau kemudian bagaimana kita berbicara soal pemberantasan judi online ya, ketika mereka nanti misalnya tiba-tiba leluasa dilantik di 1 Oktober lalu menjadi anggota DPR lagi gitu ya. Kita sulit mengharapkan DPR yang bersih atau bebas dari judi online ketika kemudian tidak ada tindakan tegas bagi mereka di periode sekarang, di akhir periode sekarang, untuk memastikan kita memasuki DPR era baru, DPR periode baru dengan wajah yang kemudian bersih dari judi online. Dan saya kira itu harus dilakukan. Kenapa kemudian penting membuka nama-nama mereka gitu ya. MKD juga harus melakukan tindakan tegas, memproses nama-nama yang terlibat judi online ini dan memberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Dan hukuman bagi anggota DPR dengan peran dan posisi DPR yang sangat strategis itu, saya kira nggak bisa kemudian sekedar teguran ringan, sekedar teguran tertulis gitu ya. Harus diberhentikan supaya semua lini di Indonesia ini menjadikan itu contoh gitu ya. Ini bukan sesuatu yang main-main, bahkan anggota DPR bisa dipecat gara-gara terlibat judi online. Kan itu luar biasa gitu ya. Kalau sekedar kemudian teguran tertulis, teguran lisan, kita tidak memberikan efek apapun bagi publik terkait dengan pemberantasan judi online ini. Baik Bang Lusius, terakhir Pak Susno, singkat saja Pak Susno, silakan penutup. Semoga judi online ini betul-betul satgas yang sudah dibentuk itu untuk memberantas ini betul-betul, dan jangan ditunda-tunda lagi karena akibatnya sudah luar biasa. Dan cara pemberantasan ini kan tidak sulit ya. Bagaimana saya katakan, jauh lebih sulit memberantas judi offline daripada memberantas judi online ini. Tinggal saya katakan tadi, bagaimana apa kita serius, apa kita betul ada kemauan dan betul ada niat. Apalagi DPR sudah banyak yang badai yang terlibat, mudah-mudahan DPR serius. Karena apa? Aparat penegak hukum ini semua di bawah koordinasi DPR ya, polisi, jaksa, KPK dan lain-lain, termasuk saya kira Kominfo ya. Mudah-mudahan dengan adanya satgas ini judi online habis, itu harapan saya. Baik, harapan kita bersama. Pak Susno, terima kasih ya Pak Susno sudah memberikan pandangannya dan juga waktunya dalam perbincangan kali ini. Bang Lusius juga terima kasih sekali sudah memberikan bagaimana kemudian atensi terhadap apa yang terjadi hubungannya dengan anggota DPR kita dan juga judi online.